nama saya Hanan Haura. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai self-acceptance di dalam novel Udan Ing Wanci Ketigo karya Tulus Setiadi. Tahukah kalian berapa banyak orang yang mengalami masalah kejiwaan di dunia ini? Menurut WHO, 1 dari 4 orang di dunia ini akan mengalami masalah kejiwaan pada suatu masa dalam kehidupannya. Menurut National Institute of Mental Health, 8 juta orang meninggal dunia karena masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan ini bisa diatasi dengan adanya self-acceptance dalam diri orang tersebut. Self-acceptance ini biasanya kita kenal dalam ilmu psikologi. Kalau dalam ilmu budaya Jawa, kita mengenal Nrimo ing Pandum. Apakah keduanya itu serupa? Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas apakah self-acceptance merupakan perwujudan dari Nrimo ing Pandum. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menggunakan novel Udan Ing Wanci Ketigo karya Tulus Setiadi. Novel ini adalah novel Jawa, yaitu novel yang menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan konsep pemikiran orang Jawa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya akan menggunakan pendekatan psikologi sastra menurut Theo, yaitu studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Saya akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Saya juga akan menggunakan teori penokohan, konsep Nrimo ing Pandum, dan teori dari self-acceptance itu sendiri. Teori penokohan yang digunakan adalah menurut Nurgiantoro, yaitu penggambaran tokoh dibagi menjadi 2, penggambaran tokoh secara langsung dan penggambaran tokoh secara tidak langsung. Selanjutnya konsep Nrimo ing Pandum menggunakan pandangan dari De Jong, yaitu Nrimo berarti merasa puas dengan nasibnya, tidak memberontak, dan menerima dengan rasa terima kasih. Terdapat pula pandangan Hadi Wiono, yaitu Nrimo merupakan bentuk sikap dari syukur terhadap apa yang telah digariskan oleh Tuhan. Lalu terdapat pandangan Kuncoro Ningrat, yaitu sikap menerima nasib dengan rela dan menjalaninya dengan kesabaran. Pandangan mengenai Nrimo ing Pandum yang terakhir adalah menurut Rahyono, yaitu Nrimo ing Pandum dapat dimaknai dengan kemampuan memahami dan menerima keterbatasan kompetensi yang ada pada dirinya. Rahyono juga menjelaskan bahwa Nrimo ing Pandum adalah sikap sportivitas terhadap kompetensi diri yang terangkum dalam pengenalan diri, pengendalian diri sesuai kompetensi, dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kompetensi diri. Untuk teori self-acceptance menggunakan pandangan dari Johnson, yaitu bentuk yang positif kepada dirinya sendiri yang berakhir dengan kemampuan untuk dapat mencintai dan menerima dirinya sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu terdapat pandangan dari Chaplin, yaitu sikap puas akan dirinya sendiri, baik itu kualitas dan bakat dirinya maupun pengetahuan mengenai keterbatasan dirinya itu sendiri. Selain itu, terdapat pandangan dari Germer, yaitu kemampuan diri untuk dapat memiliki pandangan positif tentang siapa dirinya yang sesungguhnya, dan hal ini tidak dapat muncul dengan sendirinya, namun harus dikembangkan oleh individu. Yang terakhir adalah pandangan dari Hurlock, yaitu kemampuan individu dalam menyadari karakteristik kepribadian yang dimiliki dan bersedia hidup dengan karakteristik tersebut. Dalam novel Udan Ing Wanci Ketigo, terdapat tokoh yang bernama Nuryani. Nuryani mempunyai suami yang bernama Priyono, namun Nuryani sedih karena Nuryani harus diduakan oleh suaminya dengan wanita lain yang sedang hamil anak suaminya. Dalam novel tersebut, tokoh Nuryani digambarkan sangat jelas oleh pengarang mengenai Nrimo ing Pandum yang terdapat dalam diri Nuryani dan Nrimo ing Pandum yang tidak terdapat dalam diri Nuryani. Ketika Nrimo ing Pandum tidak terdapat dalam diri Nuryani, Nuryani merasa malu, khawatir, tertekan, kecewa, dan sakit hati. Hal tersebut merupakan ciri dari tidak adanya Nrimo ing Pandum dalam diri Nuryani. Ciri tersebut juga menggambarkan bahwa tidak adanya self-acceptance di dalam diri Nuryani. Seiring berjalannya cerita, karakter Nuryani mengalami peningkatan dengan adanya Nrimo ing Pandum dalam diri Nuryani. Hal ini terlihat dengan adanya sikap Nuryani yang positif dalam melihat segala hal yang menimpa dirinya, bersyukur atas segala hal yang telah ia miliki, menerima dengan ikhlas ujian dari Tuhan, dan tetap sabar walaupun dirinya merasa tersakiti. Ciri-ciri dari adanya Nrimo ing Pandum tersebut sama halnya dengan ciri-ciri dari adanya self-acceptance. Dengan adanya Nrimo ing Pandum dalam diri Nuryani akan mempengaruhi ke diri Nuryani itu sendiri
dan juga lingkungan di sekitarnya. Hal ini akan menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dalam kehidupan Nuryani. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa self-acceptance merupakan konsep dari ilmu psikologi yang dapat dirumuskan sebagai perwujudan dari Nrimo ing Pandum yang terdapat dalam budaya Jawa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keselarasan makna teoritis antara konsep Nrimo ing Pandum dengan self-acceptance. Hal ini dapat menyumbangkan pengetahuan baru baik dalam teoritis maupun praktis. Pengetahuan baru dalam hal teoritis yaitu menggabungkan ilmu psikologi mengenai self-acceptance dan Nrimo ing Pandum yang terdapat dalam budaya Jawa. Secara praktis, kita dapat lebih mudah mengaplikasikan self-acceptance ke dalam diri kita karena kita telah diajarkan oleh leluhur bangsa, terutama leluhur Jawa, tentang Nrimo ing Pandum itu sendiri. Semoga pengetahuan baru ini dapat bermanfaat bagi kita, agar kita dapat terhindar dari masalah kejiwaan, dan juga dapat menjadi pendukung pelestarian kebudayaan berupa unen-unen yaitu Nrimo ing Pandum. Terima kasih.